سلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadirkan daripada haul Ibu Haji Romlah binti Neman. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan sahibul haul, mudah-mudahan pada malam hari ini sahibul arwah yang tadi kita telah bacakan, mudah-mudahan pada malam hari ini diampunkan semua dosa-dosanya, dituturkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dijadikan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini banyak dihadiri oleh para habaib, para asatidz. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap beliau-beliau. Alhamdulillah, ini perkumpulan adalah perkumpulan yang mengingatkan kita kematian. Ya, waktu begitu cepat. 1 tahun yang lalu saya ingat saya masih di sini, saya yang 7 hari di sini, yang itu pun masih rame-rame tentang corona. Ya, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, masih bisa kumpul lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kita di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Barang siapa yang bernyawa, semua yang bernyawa maka akan hilang, akan musnah, akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan kematian itu adalah salah satu nasihat, salah satu mau'idhah yang cukup untuk kita. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kafal mauta mau ya apa? Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan kematian untuk kita nasihat. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di akhir zaman yang seperti ini, yang hidup kita hanya dihiasi dengan dunia, hidup kita hanya disibukkan dengan dunia. Ya, kita hidup hanya untuk Allah. Kita pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan amal ibadah kita, pikirkan takwa kita kepada Allah, pikirkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang bicara di sini masih orang-orang yang bodoh juga, masih yang perlu perhatian juga. Tapi kita bersama-sama ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung balik kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istighfar Allah akan ampulkan semua dosa-dosa kita. Dengan istighfar Allah akan sucikan diri kita lagi. Nah, dari pelajaran semua ini, kita jadikan sebagaimana pedoman hidup kita, jalan hidup kita. Yang kita harapkan adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita yang hadir semua di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, daripada pelajaran yang kita pelajarkan, semua adat-adat daripada orang soleh, orang-orang terdahulu yang tidak pernah melenceng daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berpegang teguh sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Mereka bikin acara seperti ini, haul, membacakan arwah-arwah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka tidak melenceng daripada Al-Qur'an, tidak melenceng daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak orang mengatakan bid'ah, banyak orang mengatakan ini itu, ya.
kita salafun soleh, orang-orang soleh, ketika mengetahui apa itu bid'ah, kita harus tahu dulu apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah tukhaliful anil kitab wa sunnah, yang melenceng dari Al-Quran dan melenceng daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang kita bikin ini adalah memang adat orang terdahulu, yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau bukan anaknya siapa yang bikin? Ilok tetangga, ilok orang lain. Nah, kalau seandainya kita diperintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tidaklah Allah memerintahkan kepada kita, janganlah kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Di sini kita melihat ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dikumpulkan orang, dibacakan tahlil, dibacakan yasin, ya, dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, munajat rame-rame, meminta doa. Ya, semua mudah-mudahan yang ada di sini doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah taruh beberapa dari kita yang dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disuruh seperti ini mendoakan kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, bukti anak berbakti kepada orang tua yang telah meninggal orang tuanya, dia bacakan Fatihah setiap sholat kepada kedua orang tuanya. Dia bacain Fatihah, meskipun cuma baca Fatihah, hadiah untuk kedua orang tua. Ya, Al-Fatihah ila ruhi Nabi Muhammad SAW yang pertama kita sebut, ila ruhi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, thumma ila ruhi walidi atau walidati, orang tua saya laki-laki atau orang tua saya perempuan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, wa ila hadrati Nabi Muhammad SAW al-Fatihah. Gitu doang. Fatihahnya gitu doang. Ya Allah, itu orang-orang di dalam kubur gembira mendapatkan suratul Fatihah, membaca ayat Al-Quran, mendapatkan sir baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang menunggu daripada doa-doa yang masih hidup. Karena kalau kita bayangkan, dulu ada satu cerita, ada musuh bebuyutan. Diriwayatkan nih, ada musuh bebuyutan lewat kuburannya. Musuhnya yang satu udah mati, yang satu masih hidup. Nih musuhnya yang satu nih lewat kuburannya baca surat Al-Haqqah. Ya, di dalam surat Al-Haqqah ada kata-kata, ada Allah berfirman, khudhu faghallu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Dikatakan nih orang sampai saking dendamnya sama musuhnya yang sudah meninggal, itu kata-kata khudhu faghallu. Ya Allah, ambil nih orang, siksa nih orang. Itu artinya gitu tuh. Tsummal jahima sallu. Ini masukin ke neraka jahanam katanya. Habisin dia, penjarain dia. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kasih rantai yang kenceng katanya. Yang panjangnya tuh 70 dhira' katanya. Jadikan ini orang rantai yang kenceng katanya. Apa nih? Sahibul kubur nih yang dikata-katain cuma pakai ayat Al-Qur'an. Kata yang meninggal, jazakumullah khair, ahsanul jaza, terima kasih banyak, ente udah bacain aneh ayat Al-Qur'an. Segitunya ngatain, segitunya nyumpain dah istilah katanya. Tapi karena diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, Allah qabul tuh doa tuh orang karena ayat Al-Qur'an. Apalagi kita bacain Yasin, apalagi kita bacain suratul Fatihah yang ada isinya Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah. Nah, inilah ajaran daripada orang-orang soleh. Nah, jangan sampai kita melenceng daripada ajaran orang soleh. Telinga orang yang sudah meninggal, telinga orang yang sudah meninggal 1000 kali lebih peka daripada telinga kita. 1000 kali lebih dengar daripada telinga kita. Makanya ketika disebutkan arwah-arwah semua, mereka hadir, mereka datang. Makanya para aslafun saleh ketika merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Dibacakan salawat Nabi SAW.
Mereka bacain selawat sama Nabi, mereka memuji Nabi, Nabi hadir. Nabi lihat orang yang hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Arwah-arwah yang kita bacakan, mereka hadir melihat kita. Dia berterima kasih banyak sama kita. Ya, kalau dulu orang-orang soleh ya nggak mau ngeliatin daripada keramat-keramat mereka, ditutupin keramat mereka. Tapi kalau seandainya mereka sedang sendiri, itu yang datang ke mereka Nabi Muhammad SAW. Yang datang ke mereka Sayyidina Faqil Muqaddam, Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Itu mereka pada melihat daripada arwah-arwah orang-orang soleh ataupun orang-orang yang kita doakan. Tuh. Jadi kalau seandainya kita punya niat baik, kita pengen doain orang tua kita, sebut nama orang tua kita. Apalagi wabil khusus kalau seandainya kita tadi saya bilang habis sholat jangan lupa Fatihah untuk kedua orang tua, karena mereka hadir. Ya, sebagaimana Al-Imam Sayyidina Khalid Ghassan, Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Ghassan. Beliau ketika tahiyat, ya, maksudnya orang yang sudah meninggal ini menjawab daripada orang-orang yang masih hidup. Ya. Sayyidina Khalid Ghassan ketika tahiyat akhir beliau jadi imam, beliau tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah itu salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngucap salam. Ya, hukum daripada kita ngucap salam biasa bukan di salam sholat, dalam sholat wajib. Kalau kita ngucap salam hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Itu kita memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang makmum mendengar jawaban salam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tuh kalau orang-orang soleh ketemu langsung sama arwah. Tuh, kita biar yakin daripada arwah-arwah orang soleh. Kita kenapa sih fungsinya tawasul? Ya, kita bawa-bawa nih tawasul nih orang-orang soleh agar mereka nih gabung sama orang-orang soleh. Kayak kita punya doa, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Kita bukan orang soleh tapi kita minta sama Allah biar digabungin jadi orang soleh. Nah, tawasul pun begitu. Kita tawasul sama orang-orang soleh, kita sebutin arwah orang tua kita agar mereka pun digabungkan oleh orang-orang soleh. Nah, ini jadi cara-cara salafuna soleh ini, orang-orang terdahulu memang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau ada orang datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang wajib aneh ketika orang tua aneh meninggal? Ud'u, kata Nabi, doain orang tua ente. Makanya kan dikatakan sering kita dengar itu hadisnya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min talas. Kita sering dengar tuh, ketika mati Bani Adam keputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, al-ilmi yuntafa'u bih, waladin saleh yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Itulah yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak melenceng insyaallah. Ajaran kita ini ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita tahu daripada cara orang soleh, tinggal kita cari bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita udah kasih tahu caranya nih, ya. Nah, jadi ada perkara-perkara yang membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ada juga perkara-perkara yang membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada seperti orang kalau memang dia bertakwa kepada Allah, dia taat sama Allah, di mana tempat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesibukan sehari-harinya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang sering baca Quran, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit. Itu orang meninggal pasti dalam keadaan baca Quran. Karena kesibukan sehari-hari baca Al-Quran. Orang nuntut ilmu, rajin terus nuntut ilmu, itu orang pasti meninggal dalam keadaan nuntut ilmu.
mutolaah, sering megang kitab, belajar terus, pasti itu orang meninggal dalam keadaan megang kitab lagi belajar. Tuh, itu karena bagaimana keseharian mereka, itulah yang nanti akan contoh mereka di meninggal. Tuh, orang tukang mabuk meninggal pasti mabuk. Boleh lihat. Tuh, orang tukang main judi, orang tukang main perempuan. Nah, untuk bilang tadi, itu cara-cara yang bakal meninggal dalam keadaan suul khatimah. Yang mereka bakal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus amalin amal-amal yang baik, amal-amal yang serius, yang setiap hari kita dalam keadaan seperti itu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Orang sering sholat nggak pernah putus dah, nggak usah ngomong yang sunnah, nggak usah ngomong yang wajib, yang sunnahnya dijalanin terus. Sunnah, duhanya nggak pernah tinggal, witirnya nggak pernah tinggal, bangun malamnya nggak pernah tinggal, sholat qobliyah ba'diyahnya nggak pernah tinggal. Wah, masya Allah, itu orang meninggal pasti dalam keadaan sholat, pasti nggak mungkin gagal. Karena kenapa? Karena orang tersebut ya punya amal ibadah yang selalu itu aja, itu lagi. Nah, jadi pelajaran buat kita, banyak contoh-contoh buat kita. Kalau kita selalu sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nanti yang menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kata Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa di akhir omongannya baca la ilaha illallah, janjinya Nabi itu mati habis itu dakhalal jannah, itu orang masuk surga. Itu perkara-perkara yang membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perkara yang membuat kita suul khatimah banyak juga. Orang yang lalai sholat itu mewariskan daripada mati dalam keadaan suul khatimah. Orang ninggalin ilmu, majelis ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke majelis taklim, itu salah satu pun yang mewariskan orang tersebut meninggal dalam keadaan suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Aqul lil walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, itu pun sebab orang tersebut akan meninggal dalam keadaan suul khatimah. Nah, jadi kita udah tahu caranya. Nah, bagaimana kita mengikuti daripada ajaran-ajaran orang-orang soleh. Alhamdulillah kita di sini banyak guru-guru, ya, banyak orang yang mengajarkan kita kebaikan. Ikuti mereka. Ikuti daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kita mengingatkan dengan kematian dan selalu mengingatkan kita untuk kembali lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kudu sering datang ke tempat-tempat begini tuh, kudu sering biar kita ingat mati, biar eling. Kita bukan sekedar duduk doang nungguin makanan, bukan. Ya, kita duduk di sini mengingat kematian. Ya Allah, baru kayak tahun kemarin, baru sebentar udah setahun aja perasaan, masya Allah. Waktu cepat. Makanya kata Imam Syafi'i, al-maut kasyibir. Mati itu ya cuma sejengkal, bagaikan cuma sejengkal, bayangin. Sibir nih sejengkal doang. Kematian kita depan kita nih. Tuh. Tapi kalau kita punya amal ibadah, kita kuat, kita udah siap dengan itu, kita bakal nyaman, bakal tenang insya Allah. Tapi kalau seandainya kita nggak punya amal ibadah, ketika meninggal, na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu ada Sayyidina Al-Hatim Al-Asam. Beliau pernah ditanya sama temannya, beliau pernah nanya temannya namanya Syafiq. Ya Syafiq, katanya, engkau punya teman paling setia gak, katanya? Ada, katanya. Disebutin fulan bin fulan, orang, disebutin nama orang. Kata Sayyidina Al-Hatim Al-Asam, itu bukan teman setia ente, katanya. Kalau teman setia cuma satu, aneh punya teman setia. Siapa teman setia ente? Amal soleh. Kenapa kok amal soleh? Kalau teman ente yang tadi ente sebutin, ya, paling nemenin ente ketika ente lagi sakit, ya nemenin dah. Ya, ketika ente sakratul maut, ya nemenin dah. Ketika ente dimandiin, mungkin nemenin dah. Ente disolatin, ya mungkin nemenin dah. Ente dibawa ke kuburan, ya mungkin ente dikuburin, masih nemenin. Tapi mungkin nggak dia mau masuk ke dalam kubur? Nggak mau. Ada mau temennya mati ikut dalam kubur, ikut temenin gitu? Nggak ada yang mau. Tuh. Ya, kata Sayyidina Al-Hatim Al-Asam, teman yang paling setia adalah amal
amal soleh. Temenin dia tuh, cari dia tuh. Gimana caranya biar nemenin kita nanti di dalam kubur ya. Nah inilah ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ya insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita yang telah meninggal, berkat perkumpulan kita, doa kita, mudah-mudahan malam hari ini diampunkan semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.